Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Sekarang kita bertemu di semester baru, di materi yang baru. Materinya yaitu tentang kaidah pencacahan, khususnya tentang aturan penjumlahan dan aturan perkalian. Lebih lengkapnya, tujuan pembelajaran pada video ini adalah yang pertama, siswa dapat menjelaskan aturan perkalian dan penjumlahan. Kemudian menganalisis aturan perkalian dan penjumlahan melalui masalah kontekstual dan mampu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan aturan perkalian dan penjumlahan. Kita ke masalah yang pertama. Di sini Faisal memiliki 3 kemeja berbeda warna, yaitu hijau, biru, dan abu. Dia juga memiliki 2 celana panjang yang berbeda, yaitu biru dan hitam, seperti gambar di bawah ini. Nah, ini gambarannya. Kemudian, berapa banyak setelan baju dan celana yang berbeda yang dapat digunakan Faisal? Bagaimana cara menyelesaikannya? Di sini kita dapat pasangkan satu persatu, ya. Yang pertama, kemeja hijau dipasangkan dengan celana biru, kemudian hijau dengan hitam, biru dengan biru, ya. Kemeja biru dengan celana hitam, kemeja abu dengan celana biru, dan kemeja abu dengan celana hitam. Ini pasangannya, ya. Jadi terdapat 6 setelan yang dapat dipakai oleh Faisal. Tapi adakah cara lain tanpa harus menjabarkan satu-satu? Ada, ya. Di sini caranya dengan melihat ruang sampelnya. Di SMP kalian telah belajar ruang sampel, ya. Untuk baju ada 3 ruang sampel. Ada 3 anggotanya, hijau, biru, dan abu. Nah, dituliskan dengan seperti ini. Kemudian untuk celana, ruang sampelnya ada biru dan hitam. Sebanyak 2, ya. Ruang sampelnya atau titik sampelnya. Dapat dicari dengan cara mengalihkan 2 ruang sampelnya, 3 kali 2, ya. Jadi ruang sampel baju dikalikan dengan ruang sampel celana atau banyaknya titik sampelnya dikalikan, ya. 3 kali 2 sama dengan 6. Itu cara lainnya tanpa harus menjabarkan satu persatu baju dan celananya. Nah, masalah tadi memberikan gambaran mengenai cara mencacah yang disebut dengan aturan perkalian. Nah, secara khusus aturan perkalian berbunyi sebagai berikut. Jika kejadian pertama dapat terjadi dalam M cara dan setiap kejadian pertama diikuti oleh kejadian kedua yang terjadi dalam N cara, maka kejadian pertama dan kejadian kedua tersebut secara bersama-sama terjadi dalam M kali N cara. Jadi kejadian pertama itu diikuti, ya, diikuti oleh kejadian yang kedua dan secara bersama-sama terjadi. Di sini diikuti dan secara bersama-sama terjadi. Begitu, ya. Itu kunci untuk aturan perkalian. Kemudian kita ke masalah yang kedua. Tentang apa? Masih tentang Faisal, tapi di sini dia memiliki 3 pasang sepatu yang berbeda warna, yaitu merah, biru, hitam. Kemudian memiliki 2 pasang sandal yang berbeda warna juga, yaitu coklat dan abu. Nah, ini gambarannya. Pertanyaannya, ya, berapa banyak alas kaki yang dapat digunakan oleh Faisal? Apakah seperti tadi dikalikan 3 kali 2? Tadi kunci untuk perkalian itu terjadi secara bersama-sama. Apakah Faisal menggunakan dua-duanya, sepatu dan sandal? Tidak, ya.
Nah, karena tidak, di sini caranya bukan mengikuti aturan perkalian ya. Nah, di sini kan ada sepatu dan sandal jenisnya. Apa mungkin Faisal menggunakan secara bersamaan sepatu dan sandal? Tidak ya, hanya salah satunya yang dipakai, sepatu atau sandal yang Faisal pakai. Begitu. Jadi, cara penyelesaiannya cukup dengan melihat di sini titik sampelnya untuk yang sepatu ada 3 dan untuk sandal ada 2, coklat dan hitam. Banyaknya alas kaki yang dapat dipakai yaitu 3 tambah 2 ya. Jadi 5 alas kaki yang dapat dipakainya. Karena di sini yang digunakan hanya salah satunya saja ya. Sepatu ya, bisa menggunakan sepatu merah, biru, hitam, atau sandal coklat, atau sandal abu, begitu ya. Nah, bedakan dengan aturan perkalian tadi. Jadi di sini untuk aturan penjumlahan. Jadi masalah yang kedua tadi memakai aturan penjumlahan yang secara khusus bunyinya yaitu jika kejadian pertama dapat terjadi dalam M cara dan kejadian kedua secara terpisah dapat terjadi dalam N cara, maka kejadian pertama atau kejadian kedua dapat terjadi dalam M tambah N cara ya. Kuncinya di sini secara terpisah. Jadi yang dipakainya salah satu atau ya kejadian pertama atau kejadian kedua yang terjadinya begitu ya. Nah, bagaimana dengan yang ini? Apakah perkalian atau penjumlahan? Diagram di bawah ini menunjukkan alur atau pilihan jalan untuk bepergian dari kota A ke kota C melalui kota B. Ya, di sini dari kota A ke kota B ada berapa jalan? Nah, dari B dilanjutkan ke kota C. Ya, di sini ada berapa jalur nih? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 3 jalur dari A ke B, kemudian dari B ke C ada 1, 2, 3. Nah, ada berapa jalur nih yang dapat dipakai Amir untuk dari kota A ke kota C, tapi melalui kota B dulu. Dia bisa lewat P dulu, kemudian jalur keduanya dia pakai M. Karena jalan pertama dari A ke B dilanjutkan ke jalan kedua yaitu dari B ke C. Nah, di sini misalnya dari lewat R dilanjutkan ke jalan M ya. Kalau dilanjutkan berarti di sini pakai aturan perkalian. Misalnya dari T dilanjutkan lewat ke jalan K gitu ya. Karena kuncinya dilanjutkan atau dua-duanya jalan itu dipakai, jadi kita pakai aturan perkalian ya dengan cara menjabarkan titik sampelnya. Titik sampelnya di sini untuk yang jalan A ke B ada 5 ya, P, Q, R, S, T. Kemudian dari B ke C titik sampelnya ada 3 ya. Ada 3 titik sampelnya yaitu K, M, N. Nah, jadi di sini ada 15 jalan untuk dari A ke C. Dan yang terakhir di sini masalahnya Ardi dan Nugroho di kota yang berbeda ingin menuju ke kota yang sama. Ardi berangkat dari kota A ke kota C dalam 4 cara. Maksudnya di sini dari A ke C itu ada 4 jalur, 4 jalan. Kemudian Nugroho dari kota B ke kota C ada 3 jalan. Nah, di sini lihat di A ada Ardi, di B ada Nugroho, mereka sama-sama ingin menuju ke kota C ya. Jadi yang dari A ke C ada 4 jalur, dari B ke C ada 3 jalur. Dalam berapa cara mereka bertemu di kota C? Pakai aturan penjumlahan atau pakai aturan perkalian. Jadi di sini kejadiannya terpisah atau tidak. Mungkin nggak kalau misalnya Ardi itu dia pakai 2 jalur, pakai jalur yang AC dan BC juga.
Tidak ya, misalnya di sini Ardi pakai jalur yang atas, kemudian Nugroho pakai salah satu jalurnya, misalnya jalur yang ini gitu ya. Pakai aturan penjumlahan atau aturan perkalian. Seperti apa? Masih ingat definisi pengertiannya sebelumnya? Untuk penyelesaiannya, jabarkan dulu titik sampelnya. Jadi di sini Ardi titik sampelnya 4, Jalan Nugroho titik sampelnya 3. Nah, karena kejadian Ardi berangkat dan Nugroho itu merupakan kejadian terpisah, maka mengikuti aturan penjumlahan. Tinggal dijumlahkan jalannya 4 tambah 3 sama dengan 7. Cara mereka bertemu di kota C. Nah, sekarang untuk memantapkan pengetahuan kalian, silahkan coba untuk menyelesaikan latihan soal berikut ini. Ya, diskusikan dengan teman kalian atau tanyakan kepada guru jika ada yang kurang dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.